Mondar-mandir di LCS, Amerika kecam penerbangan militer Cina. Militer Amerika Serikat mengecam penerbangan militer Cina di Laut Cina Selatan dalam sepekan terakhir. Tapi, Amerika Serikat menyebut penerbangan militer Cina itu tidak pernah menimbulkan ancaman apapun bagi Theodore Roosevelt Carey Strike Group, kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat di wilayah tersebut. Namun, militer Amerika Serikat menyebut penerbangan tersebut sesuai dengan pola agresif dan tidak stabil dari Beijing. Theodore Roosevelt Carey Strike Group memantau dengan cermat semua aktivitas Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat dan Angkatan Udara dan tidak pernah menjadi ancaman bagi kapal, pesawat, atau pelaut Angkatan Laut Amerika Serikat, kata Komando Pasifik Militer Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan. Seperti dilansir kantor berita Reuters Sabtu 30 Januari 2021. Seorang pejabat Amerika Serikat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan pesawat Cina tidak berada dalam jarak 250 mil laut dari kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Cina mengklaim hampir semua perairan Laut Cina Selatan yang kaya energi, di mana negara itu telah mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan. Namun, Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga memiliki klaim atas sebagian laut tersebut. Perairan itu telah menjadi titik masalah dalam hubungan Cina-Amerika Serikat. Amerika Serikat secara teratur menuduh Cina melakukan militerisasi Laut Cina Selatan dan mencoba mengintimidasi tetangga-tetangga Asia yang mungkin ingin mengeksploitasi cadangan minyak dan gasnya yang luas. Cina pada gilirannya secara teratur mengecam aktivitas militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Cina menyebut bahwa aktivitas militer Amerika Serikat tersebut tidak kondusif bagi perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Angkatan Laut Amerika Serikat secara teratur melakukan apapun yang disebut sebagai operasi kebebasan navigasi dengan kapal-kapal Amerika Serikat yang berlayar dekat dengan beberapa pulau yang diduduki Cina. Amerika Serikat selalu menegaskan kebebasan akses ke perairan internasional tersebut. Komando Pasifik Amerika Serikat pun mempertegas janjinya untuk melanjutkan operasi di wilayah tersebut. Amerika Serikat akan terus terbang berlayar dan beroperasi dimanapun hukum internasional mengizinkan, menunjukkan tekad melalui kehadiran operasional kami di seluruh kawasan, kata Komando Pasifik. Kementerian Pertahanan Cina mengatakan hubungan militer Cina dan Amerika Serikat berada pada titik awal baru dengan pemerintahan Joe Biden. Tetapi Kementerian Pertahanan Cina memperingatkan tidak mungkin bagi Amerika Serikat untuk menahan Cina jika tetap bertekad untuk melakukan sesuatu yang mengarah pada perang. Untuk menahan Cina, mission impossible, tegas Kolonel Senior Wu Qian, juru bicara Kementerian Pertahanan dalam konferensi pers Kamis 28 Januari 2021 seperti dikutip Global Times. Tapi melihat ke masa depan dengan pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Biden, Wu menyebutkan hubungan militer antara Cina dan Amerika Serikat sekarang berada pada titik awal sejarah baru. Dan Beijing berharap pemerintahan Amerika Serikat yang baru bisa bekerja sama dengan Cina dalam meningkatkan dialog. Fokusnya pada kerjasama mengelola perbedaan dan mendorong pembangunan yang sehat dan stabil dalam hubungan Cina-Amerika Serikat. Relasi Cina-Amerika Serikat, Wu menegaskan, mesti berdasarkan semangat non-konflik, non-konfrontasi, saling menghormati dan saling menguntungkan. Wu menambahkan, Cina mengharapkan Amerika Serikat untuk bertemu di tengah jalan dengan semangat profesional yang sama. Menurut Wu, Cina dan Amerika Serikat telah memulai pertukaran pragmatis pada 2021.
ketika kedua militer mengadakan konferensi video pada Selasa 26 Januari 2021 hingga Rabu 27 Januari 2021 lalu tentang pencarian sisa-sisa tawanan perang Amerika Serikat dan mereka yang hilang saat perang. Ini menunjukkan perhatian Cina terhadap masalah Amerika Serikat di bidang kemanusiaan, ujar Wu. Konflik Laut Cina Selatan belakangan kembali memanas setelah kapal induk Amerika Serikat memasuki perairan itu untuk pertama kali di era kepemimpinan Presiden Joe Biden pada pekan lalu. Armada kapal induk USS Theodore Roosevelt itu berlayar di Laut Cina Selatan untuk menggelar latihan militer sebagai bagian dari operasi kebebasan bernavigasi. Beijing menyebut latihan rutin Amerika Serikat itu sebagai ujuk kekuatan dan tidak kondusif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Tak lama dari itu, Cina mengumumkan akan melakukan latihan militer serupa di Laut Cina Selatan. Menurut dokumen Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Laut Cina Selatan merupakan area strategis yang berbatasan langsung dengan perairan Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Cina. Laut Cina Selatan menjadi perairan yang rawan akan konflik terbuka setelah Cina mengklaim sepihak sebagian besar teritorial itu. Klaim sepihak Cina atas Laut Cina Selatan itu bertabrakan dengan wilayah perairan sejumlah negara Brunei, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Semula konflik Laut Cina Selatan menjadi konflik bilateral antara Cina dengan negara Asia Tenggara yang memiliki klaim di laut tersebut.